Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih diberi kesehatan sampai sekarang. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang. Baik. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah filsafat ilmu. Untuk materi yang pertama yaitu definisi filsafat ilmu. Filsafat adalah disiplin ilmu yang mencari pemahaman yang lebih dalam dan sistematis tentang alam semesta, eksistensi manusia, dan kehidupan itu sendiri. Filsafat mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar yang sulit seperti apa arti hidup, apa yang dapat diketahui, dan apa yang benar dan salah. Filsafat adalah usaha spekulatif yang rasional, sistematik, dan konseptual untuk memperoleh pengetahuan atau pandangan yang selengkap mungkin mengenai apa yang disebut realitas atau kebenaran. Tujuan pencarian itu terutama untuk menggambarkan dengan kata-kata hakikat realitas akhir yang mendasar dan nyata. WhatsApp, bos. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan, penelitian, dan pengalaman yang sistematis dan terorganisir. Ilmu juga mencakup berbagai disiplin seperti fisika, kimia, biologi, matematika, sosiologi, dan banyak lagi. Tujuan utama ilmu adalah untuk memahami alam semesta dan fenomena yang ada di dalamnya. Ilmu juga bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia melalui penemuan dan aplikasi pengetahuan baru. Kemudian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas tentang sifat, metode, dan tujuan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu bertujuan untuk memahami dan membahas masalah-masalah filosofis yang terkait dengan ilmu pengetahuan seperti kebenaran, rasionalitas, dan nilai-nilai dalam pengetahuan. Filsafat ilmu juga membahas tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan masyarakat, serta implementasi etis dan sosial dari pengetahuan ilmiah. Untuk pembahasan yang kedua yaitu cakupan filsafat ilmu. Filsafat ilmu berkembang sangat pesat seiring tumbuh dan berkembang dengan keilmuan yang telah dilahirkan oleh para ilmuwan. Berkembangnya filsafat ilmu mengantarkan berbagai disiplin ilmu baru yang tentu saja membuat semakin luasnya wilayah kajian filsafat ilmu. Salah satu pendapat mengemukakan, menurut Peter Engels, filsafat ilmu mempunyai 4 bidang konsentrasi utama, yaitu 1. Telaah mengenai berbagai konsep, peranggapan, dan metode ilmu. Berikut analis, perluasan, dan penyusunannya untuk memperoleh pengetahuan yang lebih tepat dan cermat. Kemudian telaah dan pembenaran mengenai proses penalaran dalam ilmu. Berikut struktur pengembangannya. Telaah mengenai keterkaitan antara berbagai ilmu, dan yang terakhir telaah mengenai akibat pengetahuan ilmiah bagi hal-hal yang berkaitan dengan penyerapan dan pemahaman manusia terhadap realitas
teoritas, sumber, dan keabsahan pengetahuan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu berbagai pendekatan filsafat ilmu. Yang pertama, pendekatan realisme ilmiah. Pendekatan ini menganggap bahwa objek yang diteliti oleh ilmu pengetahuan ada secara independen dan objektif di luar dari para pengamat. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan dapat mengungkapkan kebenaran yang objektif dan universal tentang dunia. Kemudian yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini menyatakan bahwa pengetahuan yang dikonstruksi oleh manusia adalah hasil dari proses sosial dan budaya. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan dapat dipahami sebagai produk dari perjuangan antara konsep-konsep kepentingan dan kekuasaan. Dan yang terakhir, pendekatan positivisme. Pendekatan ini menganggap bahwa ilmu pengetahuan hanya dapat dipahami melalui pengamatan dan pengukuran yang objektif. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan harus berdasarkan pada metode ilmiah dan harus membatasi dirinya untuk mengumpulkan fakta yang dapat diamati dan diuji. Untuk materi yang terakhir yaitu sejarah dan perkembangan filsafat ilmu. Perkembangan filsafat atas dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6, ada dua orang filsuf yang corak pemikirannya boleh dikatakan mewarnai diskusi-diskusi filsafat sepanjang sejarah perkembangannya, yaitu Herakleitos. Pembagian secara priorisasi filsafat barat adalah zaman kuno, zaman abad pengetahuan, zaman modern, dan masa kini. Aliran yang muncul dan berpengaruh terhadap pemikiran filsafat adalah positivisme, marxisme, eksistensialisme, dan yang lainnya. Perubahan pola pikir pada filsafat tersebut kelihatannya sederhana, tetapi implikasinya tidak sesederhana karena selama ini alam diikuti dan dijauhi, kemudian didekati, bahkan diekspoliasi. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif, sehingga alam dijadikan objek penelitian dan pengkajian. Dari proses ini kemudian ilmu berkembang dari rahim filsafat yang akhirnya kita nikmati dalam bentuk teknologi. Untuk kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas tentang filsafat, metode, dan tujuan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu bertujuan untuk memahami dan membahas masalah-masalah filosofis yang terkait dengan ilmu pengetahuan seperti kebenaran, rasionalitas, dan nilai-nilai dalam pengetahuan. Cakupan filsafat ilmu yang dikemukakan oleh filsuf lainnya ternyata cakupan filsafat ilmu yang sangat luas, walaupun ada para ahli yang membahasnya dari segi cakupan pembahasan yang relatif berada dan mendalam, namun esensinya tetap sama dan dia hanya bergerak pada konstruk filsafat, yaitu esensinya dan epistemologisnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.